Jadi kita survei di sini aja, Re. Gue sih gimana Jingga dan Anto aja. Ya kan, Ti? Betul. Gimana Ji? Ada yang lo dapet nggak di taman kota ini? Ada. Kita ke sana. Gue Re. Masih ingat gak sama gue? Seperti janji gue ke kalian, gue akan menceritakan lagi pengalaman gue dan teman-teman gue pada saat kami membantu para arwah penasaran yang tidak sempurna meninggalnya. Sekarang ini, gue bersama Bakti, Jingga, Anto, Bagus, Kiki, dan Sisi sedang mencari tahu apa yang ada di taman kota ini. Karena beberapa kali pas lewat di sini, Jingga merasa ada yang memanggil dia untuk minta tolong. Ada apaan di kursi ini, Ji? Perasaan cuma kursi gini doang. Kata Bagus begitu kami berada di sebuah kursi yang berada di tengah taman kota ini. Ambil pacul, Gus. Lo mau ngapain ambil pacul? Mau berkebun? Dipikir ini pohon besar samping kamar Bagus kali ya. Dasar PA. Apa yang lo rasain Ji? Jingga terdiam. Gua perhatikan sekeliling kita cukup sepi. Karena memang hari sudah malam. Hanya ada beberapa orang sedang berjalan kaki dan seorang bapak-bapak penjual es krim. Lo yakin di sini ada sesuatu, Ji? Lo diem dulu napa sih Gus? Agak sabaran banget. Orang kan kudu fokus, tenang. Rusuh lo Gus. Iya, abis gue lihat di sini aman-aman aja, Ki. Sok teyu lo. Pada saat Bagus dan Kiki saut-sautan, gue melirik Jingga yang memejamkan mata seperti siap untuk berinteraksi. Gak lama, mata Jingga terbuka. Dan Tok, dia di sini. Coba kamu bisa rasakan nggak ada di mana? Anto mendekati Jingga dan ikutan fokus. Kami semua terdiam menunggu Jingga melanjutkan komunikasinya. Seperti yang sudah-sudah, tubuh Jingga mengejang. Apabila ada sosok yang ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Kemudian Jingga lemas dan pingsan sesaat. Hitungan detik, mata Jingga kembali terbuka. Boleh kami tahu kamu siapa? Tolong saya. Jingga mengerang dan bersuara laki-laki. Waduh, beneran ada. Siapa nih? Iya, kami akan menolong kamu. Nama kamu siapa? Jasad Jingga terdiam. Wajahnya seperti menahan sakit. Tangan Jingga memegang perutnya. Sakit. Mules ya? Mau BAB? Kiki, diam. Perut kamu kenapa? Kok bisa dalam gitu lukanya? Pengkhianat. Pengkhianat. Jasad Jingga menatap kami satu persatu. Dan mata Jingga berhenti menatap gue. Dengan tajam dan mengerikan. Tolong saya. Gue melihat ke arah Anto. Dan Anto memberi kode supaya gue mendekat ke arah Jingga. Anto berbisik kepada gue untuk mengeksplor sosok yang masuk ke tubuh Jingga. Nama kamu siapa? Henry. Jingga tersadar. Sepertinya sosok itu sudah keluar dari tubuh Jingga. Henry ya tadi katanya. Iya, Ti. Namanya Endri. Yang tadi itu korban penusukan. Karena ada luka tusukan di perutnya. Dan lumayan banyak jumlah tusukannya. Gue juga belum tahu maksud dia minta tolong ke kita. Menurut lo, kapan kita bisa syuting sini lagi Ji? Besok aja yuk, biar cepet tuntas. Jangan besok, seperti biasa aja. Malam Jumat Kliwon. Ayo. Oke tim, Kamis itu masih 3 hari lagi. Lusa, kita kumpul di rumah Bagus ya, buat atur planningnya. Berangkat.
Lumayan pegel badan gue pulang dari taman kota tadi. Setelah drop Bakti di rumahnya, gue pulang dan langsung naik ke kamar buat istirahat. Mandi badan lengket banget rasanya. Gue langsung masuk ke dalam kamar mandi buat membersihkan badan gue. Gue nyalakan shower di kamar mandi. Mandi air hangat, enak banget rasanya. Sambil bernyanyi kecil, gue basuh semua badan gue yang terasa lengket karena keringat. Gue berhenti bernyanyi. Suara piano. Siapa yang bermain piano jam 1 pagi seperti ini? Segera gue matiin shower agar gue bisa lebih jelas mendengar. Iya, suara piano. Di rumah ini yang biasa main piano hanya 2 orang. Lia adik gue dan bokap. Yang pasti bukan bokap lah, karena bokap kan udah lama meninggal. Dan Lia kan lagi di Padang. Jadi siapa dong? Segera gue selesaikan mandi gue dan segera gue memakai baju. Tiba-tiba suara piano itu hilang. Gue terdiam. Gue duduk di pinggir tempat tidur gue. Ada perasaan aneh di hati gue. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Aduh, siapa sih nih? Segera gue buka pintu kamar gue dan perlahan-lahan gue berjalan menuju balkon ruang dalam di mana di sana gue dapat melihat langsung ke arah piano dari atas. Astaga! Gue lihat dari atas sosok laki-laki berkemeja putih sedang duduk bermain piano. Kemejanya kotor, juga banyak bercak darah kering. Sosok itu membelakangi gue. Dia bermain piano dengan nada yang sangat sedih. Seperti hendak mencurahkan hatinya melalui nada-nada di piano itu. Lama-kelamaan, nada piano menjadi cepat dan penuh amarah. Sangat penuh amarah. Kaki gue sangat gemeter menyaksikan semua itu. Dan tiba-tiba, sosok itu membalikan badannya dan menoleh ke atas menatap gue. Dia tahu gue perhatiin dia. Gue lihat jelas mukanya. Muka yang penuh penderitaan, tapi jauh dari menyeramkan. Matanya penuh makna, seperti memohon pertolongan ke gue. Dan seperti ada angin melintas di telinga gue dan berkata, "Bantu dia, Rey." Siapa itu? Gue mencari suara itu dengan menoleh ke belakang. Tapi gak ada siapa-siapa. Dan ketika gue kembali menoleh ke arah piano, sosok tadi udah gak ada. Segera gue masuk ke kamar gue dan mengambil HP gue. Gue harus telepon Bakti. Angkat, Ti. Bakti tidak mengangkat telepon gue. Apa anak ini udah tidur ya? Biasanya subuh dia baru tidur. Gue coba telepon Bakti lagi. Please, angkat, Ti. Udah jam berapa ini, Raina Maharani? Rese lo gak tahu sih gue habis ngalamin apaan. Kenapa lo, Re? Kok suara lo aneh? Gue habis lihat hantu, Ti. Terus kenapa lo bisik-bisik? Memang tuh hantu ada di sana? Gak tahu. Tadi dia bermain piano di bawah. Lo sempet request lagu Bon Jovi nggak? Bed of Roses. PA. Gue serius. Gue serius, Ti. Dia berdarah-darah. Lo beneran ini? Iyalah, Ti. Kalau soal ginian gue gak berani lah main-main. Sorry, Re. Gue pikir lo bercanda. Terus gimana? Lo mau gue ke rumah lo apa gimana? Kayaknya gak usah deh, Ti. Besok aja kita kumpul deh. Gimana? Oke, Re. Besok kita kumpul di rumah Bagus. Besok siangnya, geng horor kami kumpul di kamar Bagus. Gue menceritakan apa yang gue alami tadi malam. Apa yang lo dapat, Ji? Henry, dia ikut Ray pulang tadi malam. Anjir. Henry yang di taman kota tadi malam, Ji. Iya, Yakin Henry, Ji? yang gue lihat begitu. Sebenarnya gue udah lihat kalau Henry ikut di mobil Ray.
Tapi gue gak nyangka kalau dia memperlihatkan diri ke Ray. Gue biarkan karena energi Henry gak pekat. Tiba-tiba, Jingga menoleh ke arah Kiki. Kemudian Jingga tersenyum dan berkata, Siang Henry, kamu sudah siap bercerita? Lo apaan Ji ngomong gitu? Emang si Henry ada di mana? Di belakang Loki. Mati gue, anjay. Henry, kamu gak usah khawatir. Kamu pasti bisa merasakan hati kami. Kami hanya ingin menolong. kata Jingga berbicara sambil menutup mata. Dan Jingga lanjut berkata, Ki, boleh Henry pinjam jasad lo buat komunikasi. Kagak mau gue. Enggak. Tapi Henry milihnya lo Ki. Dia gak mau masuk ke gue. Ti, gimana? Ki, apa misi kita? Membantu arwah penasaran yang tidak sempurna meninggalnya. Ya, tapi nggak gue juga kali, Ti. Masa ke gue Ji? Bisa nggak? Lo lasin ke gue aja. Gak bisa Gus, dia pengennya Kiki. Kasihan Endrik, Ki. Lo gak akan kenapa-kenapa kok. Kan ada Jingga sama Anto. Ti, masa gue? Andai Henry milih gue pasti mau Ki. Begitu juga bagus. Tapi dia milihnya elo. Seperti tadi malam, Henry memilih Ray. Jadi bukan kita yang memilih. Kiki. Kiki terdiam. Seperti biasa, ucapan Bakti selalu masuk akal buat kita iyain pada akhirnya. Bakti siap dengan kameranya. Kami semua melihat Kiki sudah ikhlas untuk dijadikan mediator untuk Henry bercerita. Dan Henry pun bercerita. Saya meninggal di kursi taman kota 2 tahun yang lalu. Di saat saya sedang menanti tunangan saya, Lily. Di saat saya sedang menunggu, datang segerombolan anak muda ke arah saya. Pada saat itu suasana taman kota cukup sepi. Mereka berhenti depan saya. Salah satu dari mereka kemudian menusukkan pisau ke perut saya berkali-kali sambil berkata, kalau saya harus mati. Kiki terlihat begitu pucat dan sambil memegang perutnya dengan wajah kesakitan. Kami semua saling bertatapan dengan tegang. Tiba-tiba, Kiki pingsan. Lega rasanya melihat Kiki gak lama pingsannya. Setelah kami memastikan kalau Kiki baik-baik aja, Bakti berkata, Gimana Ji? Tok, apa langkah kita selanjutnya? Seperti rencana semula, kita ke taman kota pada malam Jumat nanti. dan kami semua menyetujuinya. Malam ini gue mengajak Sisi menginap di rumah gue. Karena gue sendirian nih malam di rumah. Iseng banget kalau nyokap keluar kota kayak gini. AC kamar lo dingin banget sih, Rey. Masa sih? Gue biasa aja soalnya. Ya udah lo atur aja sesuai yang lo mau sih. By the way, lo gak takut, Rey, di rumah sebesar ini cuma berduaan sama Mbak Jum? Takut lah. Makanya gue ajak lo nginep. Haha. Gue lihat Sisi tersenyum. Kalem banget sih nih anak. Gak kayak gue. Brutal. Gue buka mata gue. Suara piano lagi. Jantung gue kembali berdegup kencang. Nasib. Dikasih bonus kayak gini untuk ungkap case Henry. Malah Sisi tidur pules lagi. Bangunin gak ya? Gak usah deh kayaknya. Nanti malah kejang dia kalau gue ajak lihat yang main piano itu siapa. Nah, gue telepon Bakti aja deh. Segera gue ambil HP gue dan menghubungi Bakti. Ti. Ya Rey, kenapa? Datang lagi? Iya Ti, gue gak bisa ngomong keras-keras. Takut Sisi bangun. Lo temenin gue ya. HP-nya jangan dimatiin. Gue mau keluar. Oke Rey.
Gue buka pintu kamar gue dengan perlahan. Suara piano itu semakin jelas. Lo denger gak, Ti? Apa, Re? Suara piano. Gue nggak denger apa-apa, Re. Gue arahkan HP gue ke sumber suara piano itu. Gue nggak denger apa-apa, Re. Mati gue. Masa lo gak denger sih? Iya, Re. Gue nggak denger apa-apa. Memang lo denger jelas suara piano? Iya, seperti malam kemarin, Ti. Jelas banget. Coba sekarang lo rekam pakai kamera HP lo yang kata lo Henry lagi main piano. Gue gemeteran, Ti. Yang kuat, Re. Gue yakin lo kuat. Biar kita ada stok penampakan nih. Oke, Ti. Bismillah. Perlahan gue langkahkan kaki gue yang udah gemeter ke arah balkon. HP gue juga gue udah arahkan dan siapkan untuk merekam video dari atas. Suara piano semakin terdengar jelas. Ketika gue melihat ke bawah, Bantu saya. gila, kaget gue. Tahu-tahu sosok Henry ada di samping gue. HP gue terlempar ke bawah dan gue lihat pecah. Berdiri di depan gue, sosok seorang laki-laki yang tadi malam gue lihat. Kurus, berkemeja putih yang sudah sangat kotor oleh noda tanah. Di bagian perutnya gue lihat penuh dengan darah kering dan menatap gue dengan pandangan memelas. Bantu saya. Kamu harus bantu saya. Lagi-lagi dia mengatakan itu. Ya ampun, semoga gue kuat. Henry? Ya, bantu saya. Iya. Kami akan bantu kamu. Kalau kamu bisa menceritakan apa yang terjadi. Saya nggak ikhlas. Mereka pengkhianat. Sisi berlari dari arah kamar mendekati gue. Aduh, mudah-mudahan dia gak bisa lihat Henry deh. Ray, lo nggak apa-apa kan, Ray? Ini Bakti telepon. Gue arahkan kembali mata gue ke tempat Henry berdiri tadi. Dan Henry udah gak ada di sana. Ti, Re, kok tadi tiba-tiba HP lo mati? Gue telepon balik gak nyambung-nyambung, makanya gue telepon ke HP Sisi nih. Lo gak apa-apa kan? gue melihat ke arah Sisi. Sisi begitu tegang wajahnya. Ti, besok gue ceritain ya. Jangan, gue gak bisa tunggu besok. Lo cerita sekarang. Sisi juga gak apa-apa kalau tahu. Lo tadi kenapa? Akhirnya, sambil menggandeng tangan Sisi menuju kembali ke kamar gue speaker HP Sisi dan gue ceritakan apa yang udah terjadi tadi. Sisi memeluk gue sambil mendengarkan percakapan gue dengan Bakti. Jadi HP lo hancur dong, Re. Kayaknya, Ti, kan lumayan tinggi soalnya. Besok deh gue lihat tuh HP. Sekarang kaki gue aja masih gemeteran soalnya. Ya sudah, kalian berdua maunya gimana? Gue kesana aja ya. Gak usah, Ti, udah mau subuh juga. Mudah-mudahan aman. Bener. Kalau ada apa-apa call gue ya. Sisi baik-baik aja kan? Iya, Ti. Gue nggak apa-apa. Sehabis menutup telepon dari Bakti, gue memandang Sisi dan bilang, "Lo mau pulang? Gue anter ya." Enggak, Ray. Pokoknya gue tetap di sini sama lo. Sampai nyokap lo pulang. Gue balas senyuman sahabat gue ini, dan gue peluk dengan erat. Makasih ya, Si. Paginya, Bakti datang bersama Kiki dan Bagus. Kiki datang-datang langsung meluk gue dan Sisi. Nih anak memang sayang banget sama gue dan Sisi. Lo berdua gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Ki. Lo keren banget sih, Re. Bisa lihat kayak gitu. Padahal yang kepengen kan gue. Makhluk halus aja males sama lo, Gus. Gimana manusia ya? Gini-gini yang ngefans sama gue tuh banyak. Iye, lo banyak yang suka. Suka muntah maksudnya. Kiki godain Bagus sambil kabur ngindarin bantal yang dilempar oleh Bagus. Ya, beginilah swipe-swipe gue. Selalu bisa bikin hati tenang dalam kondisi apapun.
Nanti malam kira-kira Henry datang lagi nggak ya? Mereka semua terdiam. Kita nginep aja ya di sini nanti malam. Gimana? Percuma, Ti, karena kalian gak akan bisa ngerasain juga. Gue malah pengennya Henry datang dan komunikasi sama gue. Tapi gue cuman khawatirin Sisi. Ya, gue kan udah bilang kalau gue nggak apa-apa, Rey. Asal lo jangan suruh gue pulang ya. Lagian, si Jingga ngapain sih? Harus nunggu besok? Kelamaan tahu. Lo jangan gitu, Gus. Jingga pasti punya pertimbangan sendiri. Tahu lo Gus, yang kayak gini kan gak bisa asal-asalan. Lo pikir bikin mie instan? Nanti siang anterin gue beli HP ya. HP gue hancur, bro. Orang kaya. HP rusak langsung beli. Gokil. Gue dan Sisi sudah bersiap buat tidur. Gue lirik jam di dinding udah menunjukkan pukul 01.15. Jantung gue kembali deg-degan. Henry datang gak ya? Gue lihat Sisi mulai masuk ke dalam selimut dan memejamkan matanya. Sementara mata gue gak bisa merem-merem. Mata gue terus-menerus melihat jam di dinding. Jam 03.15. Ya, sudahlah. Mungkin Henry gak muncul malam ini. Gue kemudian memejamkan mata gue. Antara sadar gak sadar, gue merasa ada sosok berdiri di ujung tempat tidur gue. Dan sepertinya gue apal sosok itu. Henry? Tapi gue gak bisa buka mata gue. Gak bisa gerakin badan gue. Dan gue gak bisa teriak. Aduh, gue kenapa nih? Gak nyaman banget kondisi kayak gini. Tolong saya harus balas dendam ke orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Bantu saya membuat balas dendam. Saya butuh jasad kamu buat balas dendam saya. Gue baru kali ini merasa takut. Enggak, gue gak mau. Kamu harus ikut saya. Ayo, kita berdua harus membalaskan dendam saya. Kamu harus membantu saya untuk membalaskan dendam saya. Jangan, Henry. Lo gak boleh seperti ini. Lo gak bisa pakai jasad gue buat balas dendam lo, Henry. Saya nggak peduli. Saya harus membalas dendam. Gue berusaha berontak ketika seperti badan gue dikendalikan untuk bergerak dan berdiri. Gue gak bisa nahan badan gue buat gak ngikutin Henry. Gue baca doa-doa pendek yang gue hafal. Ya Allah, tolong ya Allah. Sayup-sayup gue dengar suara azan. Seketika gue merasakan badan gue lemas dan jatuh di lantai. Ray, bangun dong Ray. Please Ray, jangan bikin gue khawatir. Gue dengar suara Sisi sayup-sayup. Gue berusaha membuka mata gue. Gue lihat Sisi di samping gue sambil menangis. Ray, maafin gue Ray. Lo kenapa Ray? Maafin gue. Gue ketiduran. Bel rumah gue bunyi. Dan selang berapa saat, suara orang berlari masuk ke dalam kamar gue. Rey! Si Rey nggak apa-apa kan sih? Suara Bakti. Bakti memang rumahnya gak jauh dari rumah gue. Dia pasti langsung kesini begitu tahu kondisi gue. Ti, kita harus kumpul, Ti. Dan gue kembali merasakan kepala gue sakit dan gue gak sadar lagi abis itu. Gue buka mata gue. Asli, kepala gue sakit banget dan berat lagi. Di sekeliling gue, lengkap geng horor berkumpul. Semua sangat cemas melihat gue. Badan gue sakit. Minum dulu Ray.
Ji, Henry ini mau balas dendam. Dia mau pakai jasad gue buat balas dendam. Agak berat kayaknya Ji, case kali ini. Gue lihat Jingga dan Anto berpandangan. Dan kemudian Jingga berkata, Nanti malam kita tetap ke taman kota. Lo yakin Ji? Bisa pagarin kita semua nggak? Karena kalian semua tanggung jawab gue. Gue nggak mau kita semua dalam bahaya. Lo yakin gak sama gue dan Anto, Ti? Bakti terdiam. Bakti melihat ke arah kami. Dan Bakti bertanya bagaimana pendapat kami semua. Tetap lanjut atau stop case Henry. Gue nggak takut. Lanjut, Ti. Demi konten kita, hajar Ti. Bakti kemudian menatap gue dan Sisi. Gue juga menatap Sisi. Gue ikut. Kalau Sisi aja berani ikut, kenapa gue enggak? Bakti kemudian berkata kepada Jingga dan Anto. Oke, kita lanjut. Kami melangkahkan kaki menuju kursi di tengah taman kota. Di tempat kami pertama kali berkomunikasi dengan Henry. Sebelum kami berangkat ke taman kota, Anto dan Jingga meminta Bakti untuk tidak menugaskan Kiki memegang kamera. Karena besar kemungkinan Kiki kembali akan menjadi media untuk case Henry ini. Jadi sudah diputuskan kamera dipegang oleh Bakti dan Bagus. Dan Sisi adalah host tunggal. Halo sahabat horor, bertemu lagi dengan kami di Horor. Sisi opening konten. Jingga dan Anto bergandengan tangan dan menutup mata mereka. Mereka seperti berdoa. Tiba-tiba, Kiki badannya mengejang dan kemudian duduk lemas dirangkul Anto. Gak lama, Kiki membuka matanya dengan pandangan kosong. Kemudian Anto bertanya. Henry, Kiki mengangguk. sudah siap bercerita? Kiki terdiam. Gimana Henry? Saya dendam dengan Lily dan Hans. Lily adalah tunangan saya dan Hans adalah sahabat saya. Pada saat itu, saya dan Lily tinggal selangkah lagi akan menikah. Dan malam itu, mereka membunuh saya atas perintah Hans dan Lily. Mereka ternyata mempunyai hubungan cinta di belakang saya. Lily sudah memegang aset dan uang saya karena saya berpikir Lily pasti menikah dengan saya. Sehingga saya mengatasnamakan semuanya dengan nama Lily. Mereka ingin menguasai harta saya. Mereka ingin saya mati demi kebahagiaan mereka. Saya benci Lily. Saya benci dengan semua wanita. Mereka semua sampah. Saya dendam dengan mereka semua. Saya harus membunuh mereka. Sampai saya bertemu dengan kalian. Saya minta kalian menolong saya buat membalaskan dendam saya. Gue lihat Jingga mendekati jasad Kiki. Kemudian Jingga berkata, Henry, kami memang mempunyai misi membantu para arwah penasaran yang tidak sempurna meninggalnya. Tapi bukan berarti kami bisa membantu kamu untuk membalaskan dendam kamu kepada orang yang telah membuat kamu seperti ini. Ikhlas, Henry. Ikhlas. Apa yang sudah terjadi padamu di masa lalu, kamu ikhlaskan saja. Ada yang lebih kuasa dari segala apapun di dunia ini untuk menghukum mereka di alam sana nanti. Pasrahkan kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penguasa, dan Sang Penentu segalanya. Kamu harus ikhlas, biar kamu cepat berproses. tiba-tiba jasad Kiki bersimpuh. Henry yang berada di dalam jasad Kiki menangis. Jingga dan Anto kemudian mendekati Kiki dan membisikkan sesuatu. Ya, saya ikhlas. Tolong sempurnakan saya. Kemudian mata Kiki mengarah ke gue dengan tajam. Dan dia berkata, Maafkan saya. Maafkan saya. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Anto kemudian menempelkan telapak tangan kanannya ke kening Kiki. Sementara tangan kirinya berpegangan dengan Jingga. Mereka terus berdoa. Seiring itu, tubuh Kiki mengejang dan semakin mengejang. Ah, ah, ah. Nama gue Ray. Sekarang gue dan teman-teman semakin kuat buat bertekad membantu arwah-arwah penasaran yang tidak sempurna meninggalnya. Bukan semata-mata untuk kebutuhan konten kami, tapi kami merasa mereka membutuhkan kami. Dan gue akan kembali berbagi cerita. Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!